Ya ini mohon maaf ya, ini banyak gangguan. Tadi ada mahasiswa datang, jadi harus membagi waktu. Baik ya, kita lanjutkan lagi. Suara saya Putus-putus, Pak. Robot. kurang. Tes. Mungkin kameranya dimatikan kali.
Nggak muncul ya? Muncul ya? Muncul ya? Muncul, Pak. Muncul. Ya. Baik ya, kita mulai ya. Ini saya pakai 2 komputer. Hari ini kita mulai kuliah sosial media. Aplikasi sosial media ini kalau kita lihat jadwal ini ada di lab D ya. Nah ini kalau lab kita berarti praktek ya. Praktek. Prakteknya apa? Ya tentu saja praktek menggunakan sosial media, kemudian membangun sendiri sosial media. Waduh, membangun gimana Pak? Membangun ya tentu saja ini kan semester lanjut ya, semester akhir ya, semester akhir ini project tentunya. Nah, project, nanti saya tanyakan ini learning outcome-nya seperti apa ini? Learning outcome itu luaran ya. Atau setelah mengikuti mata kuliah ini Anda diharapkan ngapain ini? Pandai menjual, pandai menggunakan sosial media untuk marketing, atau membangun aplikasi sosial media. Ini yang perlu saya konfirmasi lagi ke Pak Diken. Kemarin masih belum ngobrol ya. Jadi itu yang perlu kita persiapkan. Dua, saya jelaskan juga bahwa di semester ini saya agak mengampu 4 mata kuliah ya, pemrograman web, sosial media, analisis desain, dan sistem informasi manajemen PAUD ya. Semuanya tentu terkait dengan sosial media juga ya. Bagaimana kita praktek sosial media nantinya. Oke ya. Yang berikutnya adalah sistem perkuliahan. Sistem perkuliahan ini, oh ya, aplikasi sosial media ini barangkali ada yang kemarin mahasiswa ada yang tanya kepada saya, Pak, aplikasi sosial media itu nggak ada di kurikulum, Pak. Tak cari-cari, dia nyari-nyarinya di PHP. Iya sih nggak ada, tapi kalau Anda perhatikan di situ ada mata kuliah transdisiplin ya, transdisiplin. Maka Anda akan temukan mata kuliah aplikasi sosial media itu ada di program studi teknologi informasi. Juga ada di program studi yang lain. Jadi mata kuliah ini ditawarkan untuk banyak program studi ya, termasuk informatika. Nah, tidak semua yang ada yang transdisipliner itu ditawarkan di semester saat ini. Jadi bisa jadi nanti semester depan juga akan ditawarkan di informatika. Itu ya. Jadi ini kesempatan baik untuk kita belajar aplikasi sosial media. Sosial media itu luas banget ya. Tadi saya sudah sampaikan apakah learning outcome-nya itu apa Anda itu membuat aplikasi sosial media atau memanfaatkan sosial media untuk menjual atau sosial media untuk apa brand apa namanya menjual profil kita ya, jual brand. Jadi banyak sekali ya penggunaan aplikasi sosial media ini seiring dengan perkembangan zaman ya, perkembangan pengetahuan penggunanya juga mempengaruhi ya. Jadi penggunanya semakin banyak, semakin mempengaruhi pola penggunaan aplikasi sosial media. Jadi tujuannya banyak. Nah, itu yang perlu kita ketahui learning outcome-nya seperti apa saya belum. Tapi kalau saya lihat-lihat sih memang untuk bisnis ya. Jadi kalau untuk bisnis mungkin nggak terlalu terlalu teknis ya, terlalu teknis. Oke, mari kita mulai sekarang perkuliahan. Perkuliahannya itu tetap 16 kali tatap muka ya. 16 kali tatap muka atau pertemuan itu dibagi ya di dalamnya blended learning semua ini. Blended learning berarti kita
dibatasi sampai 10 kali ya. Di hari ini juga termasuk branded nih ya, online ini ya, branded juga. Tatap muka terbatas, 10 orang di kelas. Tapi nanti kita lihat aja apakah labnya itu memadai, mencukupi untuk digunakan atau bagaimana, nanti kita lihat ya. Yang jelas dibatasi jumlahnya dan sisanya mengikuti daring. Jadi silahkan aja kalau selama kuliah daring ya monggo. Yang penting jangan sampai kalau tugas-tugas, kuis dan sebagainya itu Anda tidak ketinggalan, gitu ya, tidak ketinggalan. Sisa mahasiswanya mengikuti Google Meet. Kemudian video pembelajaran 4 kali di YouTube ini penting juga ya ini ya, 4 kali. Jadi kadang kuliahnya saya kasih video gitu, tinggal absen video, silakan akses gitu ya, kerja di situ. Baru kemudian ada evaluasi. Jadi walaupun nonton sendiri, belajar sendiri mandiri di YouTube gitu ya, ikuti tutorial itu ya. Itu jangan dikira kalau sudah selesai ya sudah selesai gitu aja, enggak, tapi ada evaluasinya. Nah, evaluasinya itu tergantung dari apakah Anda nonton betul, memperhatikan betul dari tutorial yang disampaikan itu, atau sekedar klik langsung selesai. Itu semua kan kembali kepada Anda. Jadi ini ada evaluasinya. Yang berikutnya adalah ujiannya 2 kali ya, UTS dan UAS saja. Itu ujian itu disesuaikan dengan jadwal. Kalau kuis dan tugas itu dilaksanakan seperti hari ini. Nah, hari ini ada kuis dikit ya. Untuk pertemuan pertama, kuisnya mudah aja, yaitu mengisi media sosial. Anda silakan isi media sosial Anda yang Anda miliki ya, di Classroom itu ada, sudah saya sampaikan. Silakan diisi. Kalau tidak punya, tulis saja tidak punya gitu ya. Nanti diisi, penting jangan dikosongin. Mengingat kondisi kurang mungkin kan, ini kelas malam, kita blended learning-nya online ya semuanya ya. Nah, kan, apalagi kita masih dalam posisi PPKM 4 ya, PPKM 4. Balikpapan masih termasuk PPKM, yang lain kayaknya sudah PPKM 3 atau level 3 atau level 2 ya. Tuh. Mari kita sukseskan supaya Balikpapan ini turun menjadi level 2 atau 4. Ya, ini kalender akademik kita masuk tanggal 24 ini ya. 24 Anda bisa cek di mana? Di BAK ya. Kemudian aturan perkuliahan presensi kehadiran hanya dilakukan pada sistem jadi UTS dan UAS terjadwal ya sesuai dengan ini, maka pelaksanaannya juga saya ikuti sesuai dengan ini ya, waktunya ini ya. Diusahakan, kecuali kalau ada kendala di hari ini, misalnya ada gangguan apa, yang mungkin bisa dihindari. Kemudian begitu juga dengan UAS. Kemudian ini ya, aturan perkuliahan, presensi kehadiran hanya di sistem ini ya. Anda nggak perlu kirim SMS, Pak saya sudah masuk gitu ya, nggak perlu. Pak saya belum masuk, Pak saya lupa, ya udah. Ya, jadi nggak perlu ke saya gitu ya. Cukup ke aplikasi ini Anda klik, nah, udah masuk di sana. Nggak perlu ada kertas ya. Satu-satunya jalan ya lewat sini ya. Nggak ada jalan yang lain. Ya. Kemudian presensi hanya dibuka waktu kuliah saja. Kuliah ya dibuka, kalau enggak ya enggak dibuka. Atau tambahan sesuai kesepakatan. Nah, tambahan ini juga enggak boleh sembarangan oleh prodi yang ditentukan. Bapak harus lapor dulu untuk kami catat. Gitu ya. Kemudian presensi kehadiran dilakukan mahasiswa sendiri. Mahasiswa bertanggung jawab terhadap presensinya sendiri ya ini ya. Nah, Pak saya kalau nggak bisa presensi Pak ya silakan aja presensi, diusahakan saudaranya Kak siapa Kak. Ya. Bahkan ada yang ibunya itu mempresentasikan. Kok bisa Pak? Ya adalah macam-macam di sini mahasiswa. Kok tahu Pak? Ya tahu karena orangnya datang. Ya jadi
presensi kehadiran sebaiknya dilakukan oleh mahasiswa sendiri. Kalau berhalangan, usahakan presensi saja ya. Misalnya lagi ke pasar gitu ya. Ya, kalau ke pasarnya itu bisa ditunda dulu lah. Kewajiban Anda kan sebagai mahasiswa untuk kuliah ya. Ya udah, kewajibannya dulu. Kalau ke pasarnya nanti aja bisa habis kuliah. Tapi kalau mendesak Pak, misalnya lagi ngubur tetangga misalnya, ya udah habis ngubur ya tapi pencet gitu ya, pencet presensinya jangan sampai telat gitu ya. Dosen tidak mengisikan kehadiran mahasiswa dengan alasan apapun ya, karena terlambat masuk atau lupa presensi, itu risiko sudah ya. Jadi ini semua adalah pembelajaran. Kita belajar untuk disiplin, kita belajar untuk mengelola waktu, mengelola diri dan sebagainya. Ini menjadi tanggung jawab kita sendiri ya. Jadi ini mahasiswa bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Walaupun diabsenkan oleh orang lain, Anda tetap bertanggung jawab pada diri Anda sendiri. Kalau diabsenkan orang lain kan berarti akunnya di bawah orang lain atau handphonenya di bawah orang lain. Tuh, dah. Kemudian presensi hanya dibuka 1 jam terhitung mulai waktu dibuka ya. Dibuka kemudian waktunya itu di-set oleh sistemnya yang set bukan dosennya ya. Jadi kalau Anda lupa itu tadi Pak tolong di-reset lagi presensinya. Udah nggak iso, Pak dosennya nggak iso. Dosen juga kena kewajiban presensi tadi ya. Kalau kerja itu dosen malah kalau telat seperti hari ini saya telat itu udah kena potong itu ya, gajinya dipotong. Kalau Anda kan nggak ada gajinya ya, nilainya nggak dipotong. Nilainya paling berkurang karena presensinya kurang, tapi kecil kan ya, bobotnya kan presensi kecil, nanti kita hitung ya. Saat kuliah daring berlangsung, mahasiswa harus mematikan mikrofon, maksudnya ya, tadi ya, jangan cek kaget ini, gitu, cek. Karena ini bunyi mikrofon, jadi saya pakai mikrofon juga. Dosen mengeluarkan mahasiswa mengganggu ya ini ya. Jadi kadangkala di beberapa kelas ya dosen itu orangnya harus menampakkan wajah ya. Kalau Pak Subur enggak bebas saja ya. Selama ini kuliah Anda kalau kuliah sama Pak Subur mesti bebas saja. Anda bisa jalan-jalan mana-mana sambil pokoknya sambil mengikuti lah ya itu ya, mengikuti aja. Nanti bisa ya. Jadi tidak harus wajib ada nongol wajahnya di depan Pak Subur enggak. Pak Subur juga demikian karena kadang situasi dan kondisi seperti saat ini sinyal, pulsa dan sebagainya itu kurang ya. Dan kalau dimunculkan semuanya menggambar ya kita mohon maklum lah. Ya. Kemudian saya fleksibel juga ya, fleksibel. Tegaskan bahwa cara mengajar antara mengajar orang dewasa seperti Anda, ya, apalagi semester tua ini ya, semester 7, semester 8, paling kita sudah pengalaman dan sudah mengerti ya, apa yang harus dilakukan dan sudah bisa bertanggung jawab. Jadi kalau masih anak-anak, maka saya harus menyuapi pada Anda, pedagogi namanya. Kalau orang dewasa, andragogi. Ya. Kita kembali flashback ke materi sebelumnya, pernah menjelaskan ya, para pedagogi dan andragogi. Sekarang ini sudah eranya cyber, maka tambahi lagi cybergogi gitu ya. Ya, cybergogi berarti Anda harus tanggung jawabnya bertambah gitu ya. Cybergogi dengan cara andragogi. Pedagogi orang sudah dewasa yang penuh tanggung jawab, dia harus mengerti kewajibannya, mengerti hak-haknya, mengerti apa yang harus dia lakukan. Tidak, kalau anak-anak kan masih disuapin ya beda. Orang dewasa kalau disuapin malah marah-marah nanti ya apa-apaan kamu tuh. Gitu ya. Bapak permisi Pak. Ya. Saya mau izin keluar Google Meet Pak, soalnya saya mau buat surat keterangan ya, silakan aja. kesehatan izin, sama narkoba ya Pak. Ya silakan live aja nggak apa-apa. Baik Pak, terima kasih Pak. Nggak usah izin kayak gini ya, ganggu ini. Baik Pak. Kasian yang lain-lain jadi hilang. Pesannya juga kadang hilang kalau di sholat gitu ya. Ya nggak apa-apa, Pak Subur itu fleksibel aja. Baik Pak. Anda bisa ikuti di YouTube ya. Silakan diikuti materi selanjutnya di YouTube. Baik ya.
Dan saat kuliah daring, meski di rumah atau di kamar sendiri, Anda usahakan untuk mengenakan pakaian yang rapi, sopan. Ya, sewaktu-waktu kalau saya minta untuk menunjukkan wajahnya, ya Anda sudah siap gitu ya. Nggak perlu apa namanya sedang tidur-tiduran gitu ya. Ada mahasiswa yang memang sengaja begitu ya tidur-tiduran sambil kuliah, menuju potret wajahnya. Ya oke lah. Bahkan sekarang lagi ngetren tuh ya, jadi iklan. Ya tiap hari saya tiap lihat YouTube itu ada iklannya Lazada, tahu ya Lazada. Itu ada iklannya orang tidur apa-apa itu, aduh, gitu kok jadikan iklan ya. Tapi oke lah itu mungkin orang banyak lebih penasaran gitu ya, lebih membuat orang penasaran sehingga diklik gitu ya. Itu hati-hati media sosialnya, teknik ya. Jadi memang betul apa namanya media sosial orang kalau sudah ada berita-berita resmi mungkin nggak masalah gitu ya. Ah, udah biasa. Tapi begitu ada berita yang nggak apa gitu ya, ternyata malah lebih dicari gitu ya. Kemarin tuh posting di situsnya universitas ya tentang jalan kaki kakak. Itu malah lebih ramai itu daripada berita-berita yang apa namanya yang resmi ya. PNS itu malah malah kalah rame ya. Ya, memang sengaja dibuat seperti itu. Kenapa? Ini kan eksperimen sosial namanya ya. Baik, berikutnya adalah ini ya. Jadi itu semua. Tapi kalau yang resmi-resmi seperti ini jangan sampai diikuti ya. Misalnya Anda kuliah sambil berkendara, ini jangan berbahaya. Ini. Kuliah sambil makan gitu ya. Terus kemudian apa namanya speakernya dinyalakan. Jadi bunyi kecap-kecapnya itu ada. Itu kalau seperti itu saya keluarkan ya. Mengganggu kan ya. Mengganggu. Artinya jangan sampai mengganggu ya. Izin-izin seperti tadi nggak perlu ya. Ini ada tulisannya ini. Izin ketidakhadiran hanya diperlukan saat UTS dan UAS saja. Pak Subur ini ya. Kalau dosen lain ya ikuti aja apa yang dilakukan oleh dosen tersebut ya. Ya, jadi kalau ingin sukses kuliah itu kenali karakter masing-masing dosen mengajar. Ketidakhadiran karena ini ya apa namanya izin ketidakhadiran ini karena ini ya untuk ujian susulan penting nih ya karena UTS itu hanya ada ujian itu hanya TS dan WS dan itu hanya ada susulan bukan berarti di kuis dan tugas tidak ada susulan. Nah kalau itu memang ada batas waktunya ya kalau kuis itu memang ada batas waktunya tugas juga ada batas waktunya eh, eh, telat gitu ya telat udah kumpulkan aja itu ya berarti nggak perlu susulan-susulan segala gitu susulannya hanya khusus ini aja bisa saya tangkap ya bagi mahasiswa yang belum pernah saya ajar ini perhatikan betul ini ya jadi kuis itu uh, selama masih terbuka silahkan dikerjakan kuisnya paling paling ada notifikasi bahwa Anda terlambat gitu aja sih ya. Nah, tugas juga demikian, jangan dibiarkan kosong. Kalau kosong, ya saya menilai apa adanya ya. Nilai apa adanya itu ya kalau Anda kosong ya kosong gitu ya. Saya nggak mungkin narik-narik jadikan 100. Aduh, ngapain gitu ya. Kosong ya kosong. Ya. Dapat 80 ya 80 gitu ya. Pokoknya yang sesuai dengan itu faktanya itu ya. Jadi kalau susulan nanti Anda lampirkan surat keterangan sakit gitu ya. Atau surat keterangan ini ya apa namanya PCR gitu ya. Boleh silakan. Informasi kegiatan kuliah disampaikan hanya di Google Classroom ya. Kegiatan kuliah di Classroom tidak di grup WA, saya tidak bikin grup-grup lain ya. Perhatikan ini kita aktif di Google Classroom. Kadang saya dinyalain salah-salah ini nggak pakai Google apa nggak pakai grup WhatsApp pak, grup Telegram pak, macam-macam. Aduh ini baik ya ini kita
masuk ke aturan ujian sekarang. Nah, ujian kan tidak ada UTS dan UAS. Kalau UTS UAS ini terjadwal ya. Kalau kuis hanya ada di dalam kuliah. Di dalam kuliah. Kalau tidak di itu maka jadi tugas gitu ya. Ini saya rasa mudah ya. Kuis tugas itu ada di classroom. UTS dan UAS dilaksanakan pada waktu terbatas ya. Ya terbatas memang. UTS dan UAS terbatas, waktunya terbatas di hari itu, di jam itu gitu ya. Nah, tidak molor ya. Oleh karena itu Anda harus hati-hati ini UTS dan UAS. Kalau nggak selesai terus kemudian dikirim ke WA Pak Sembur, waduh hati-hati itu diblokir Anda ya. Nah, bikin kesal. Anda tidak memperhatikan gitu ya. Nah, karena itu hati-hati jangan dikirim ke Pak Sembur dalam bentuk apa file ke WA ya. Karena dikirim ke email. Kalau nggak selesai Pak ya sudah nggak selesai itu berarti itu ujianmu sampai di situ, kemampuanmu sampai di situ. Bisa Pak, tapi waktunya nggak cukup ya udah. Waktunya nggak cukup jangan disalahin. Nah, gitu. Setiap kali ujian akan menggunakan sistem di luar Google Classroom. Ya, ujian yang dimaksud adalah UTS dan UAS-nya. Khusus UAS hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang statusnya UAS aktif nih, keuangan ya, administrasi. Saya itu membuat Anda untuk merencanakan jauh hari studi Anda ya, masuk biaya-biayanya, apa kan biaya itu dari orang tua kita nggak bisa berencana. Kalau bisa, mahasiswa bisa dong merencanakan jauh-jauh hari. Berapa lulusanmu tiap bulan? Nah, sisihkan itu misalnya jadi tanggung jawab. Jadi kalau bisa ditabung kan bisa digunakan untuk tambahan gitu ya. Atau Anda bisa cari beasiswa kan bisa gitu ya. Sekarang beasiswa juga mudah ya. Oh, silakan diusahakan gitu ya. Penting ada usaha, ada rencana untuk membantu orang tua gitu ya. Jadi nggak tergantung pada orang tua penuh gitu ya. Saya sendiri juga bisa usaha. Ini kan di UN ini kan masih banyak peluang gitu. Apalagi di kota Balikpapan didukung dengan kota yang nyaman, ini layak huni dan sebagainya. Orang informasinya bekerja di Balikpapan tuh enak gitu ya, gampang dan sebagainya sehingga semua itu bisa direncanakan jauh hari gitu. Nah, apalagi sekarang bisnis online itu juga lumayan, penghasilannya juga lumayan gitu ya. Ponakan saya itu di kuliah di UGM Jogja itu lagi kuliahnya daring. Hampir itu dia isi kegiatan dengan jualan online di Shopee. Jualan online di Shopee. Silakan Anda program studi informatika manfaatkan semuanya itu. Apalagi kalau ikut aplikasi sosial media ya, mudah-mudahan bisa. Kemudian aturan penilaian ini menggunakan aturan penilaian pembelajaran di berdasarkan rektor ini ya. Nilainya seperti ini ya. Kehadiran, etika, tugas kuis. Agak subjektif ini sikap ya. Tapi saya jelaskan dulu ini supaya tidak subjektif. Jadi ini bisa dinilai ya kehadiran. Nilainya adalah 10%. Subjektif ini kehadiran ini sifatnya administratif ya. Administratif itu ya sebenarnya bukan akademis ya, tapi kan sekarang jadi nilai gitu ya, jadi nilai. Dulu mungkin nggak dipakai ya. Dulu cuma tugas kuis UTS UAS ini aja. Sekarang dijadikan nilai. Yang kedua adalah etika. Etika ini penting sekali ya. Adab, gitu, etika, tata krama dan sebagainya. Adabnya sebagai orang akademis, sebagai orang intelektual, terpelajar, mahasiswa, ya ngerti ya. Kurang lebih seperti itu, bukan etika-etika yang lain ya. Itu kan banyak etika profesi dan sebagainya. Kita sebagai pelajar, orang pendidik ya, kita nggak bisa langsung menilai 15%, nilai ini memang 100 gitu ya, 100. Tapi dari mana 15%? Dari ini semua. Ya, contohnya seperti di bawah ini ya, etika itu 15% itu mempengaruhi bobot keseluruhan. Misalnya dalam ujian bersifat tertutup, Anda tidak diperkenankan mencontek atau copy paste gitu ya, plagiasi. Jika Anda lakukan plagiasi, maka etika akademis Anda itu telah melakukan kesalahan besar. Kenapa Pak? Apa besar?
Ini sama seperti orang kemarin ya di media sosial itu lagi viral. Orang mencuri, dia bilang ini barang remeh ini, dia bilang gitu. Padahal satu kresek isinya ya. Itu kalau mencuri seperti itu yang rugi siapa? Rugi itu apa namanya penjualannya yang nggak tahu menau gitu ya. Kasirnya disuruh ganti. Padahal kasir gajinya nggak seberapa, kerjanya bukan gajinya nggak seberapa. Bukan masalah gaji ya, itu memang tanggung jawab dia ya. Tanggung jawabnya itu besar. Nah, karena ini jangan diremehin, jangan merugikan orang lain, sebagainya, jangan dibilang gampang rem. Ini barang remeh temeh, mencuri remeh temeh dianggap. Kalau ini kesalahan besar ini kenapa kesalahan besar? Karena begini, ketika demi seperti ini kan mencuri kegiatan seperti ini kan mencuri ya, termasuk bagian dari mencuri. Anda itu belajar sih, mulai SD ya sampai perguruan tinggi. Itu sepertinya tidak ada artinya kalau Anda melakukan hal-hal seperti ini. Belajarnya itu nggak ada efek. Bayangin Anda belajar itu puluhan tahun, tapi tetap melakukan hal-hal yang ini ya, makanya disebut kesalahan besar. Makanya nilainya juga nilai Anda. Kecuali kalau Anda melakukan perbaikan, taubat, kalau orang Indonesia, taubatan nasuha, jangan mengulang lagi. Itu dari setelah kita belajar mengaruhi nilai-nilai ini. Jadi ini etika ya, etika ini bukan sekedar langsung nilai gitu ya 100 gitu enggak, tapi dari ini semua ya, dari kegiatan ini semua. Bisa ditangkap ya pesannya Pak Subur ini ya. Kemudian seluruh aturan ini menjadi standar yang digunakan dalam perkuliahan selama 1 semester ke depan. Seluruh mahasiswa harus sepakat. Kalau nggak sepakat nggak usah ikut kuliah. Ini kan gitu logikanya ya. Logika if then itu seluruh harus sepakat. Yang tidak sepakat. Jika ada pertanyaan lebih lanjut silakan ikut komentar di bawah. Tak terima silakan. Nah, itu ya. Ini semua harus diikuti dengan peraturan, ya kesepakatan, ya, supaya pelaksanaan pembelajaran ini sama-sama enak gitu ya. Kok sama-sama enak, enaknya Pak Subur gimana? Oh, Pak Subur juga pusing juga, ini ngajarnya banyak. Tadi kan sudah saya tunjukkan banyak daftar mata kuliah. Kalau Anda hitung ini berapa SKS ini? Lebih dari SKS-nya Anda pilih, ikuti ya, 24, lebih dari 24. Ini ada kurang lebih berapa SKS, lebih dari 30 itu sendiri ya. Baik ya, itu saja yang saya sampaikan mengenai perkuliahan. Ada yang ditanyakan dari ini sebelum saya lanjutkan? Halo, ada yang ditanyakan? Cukup? Cukup Pak. Terus Pak, lanjutkan lagi. Saya ada sedikit upload ya berita-berita tentang medsos ya. Ini saya ambil dari luar ya, kelihatan ya. Ini bukan porno ya, nggak kelihatan. Jual HP Samsung, ya bos, kirim fotonya dia ini sendiri betul. Artinya apa, dia mungkin bisa jadi dia bercanda atau memang dia nggak tahu gitu ya, apa foto apa, padahal dia jualan. Artinya kita juga harus siap ya, kalau kita mau menggunakan medsos itu cara-cara berkomunikasi kita juga harus punya dasar, punya landasan, punya pengetahuan gitu ya, pengalaman juga. Berikutnya foto ini interaksi antara dosen dengan mahasiswa sering terjadi ya, interaksinya seperti sini. WhatsApp bro, gue mau konsul nih, besok lo bisa jam 8 pagi di kampus. Dosennya melihat itu kaget juga, wah tuh, Anda mau bimbingan atau kasih surat peringatan? Ini nggak salah ya ini sebenarnya, mungkin bisa jadi ceritanya itu begini, ini banyak cerita yang beredar di Jogja salah itu. Ini temannya ya, jadi mahasiswa ini temannya. Nah, dosen pembimbingnya ini temannya juga, cuma sekarang
karirnya lebih menanjak gitu ya. Jadi ceritanya itu dia ini S2 ya S2. Nah, kebetulan yang temannya ini sudah S3, dia jadi pengajar juga. Ini terjadi juga di kelas di S2 saya dulu ya. Jadi dosen saya itu malah adik kelas saya, adik kelas. Kemudian dia sudah jadi dokter, jadi ngajar saya. Jadi pembimbing juga. Nah itu seperti itu, kita juga harus tahu diri ya, ya, sama-sama orang ya, sama-sama. Apalagi kalau sudah apa namanya jabatannya lebih tinggi, maka kita harus memposisikan diri memang atau diri ya, cara-cara berkomunikasi kita juga mesti tahu juga diri. Sehingga kalau sudah tahu siapa dengan siapa kita bicara, kita juga harus tahu sendiri ya. Gitu ya. Ini kebetulan dia akrab gitu di luar, tapi tapi kemudian di dalam, nah itu kalau soal ini ya kita bisa tahu lah ya, dia bisa menempatkan diri. Itu juga dengan Anda nanti kalau menggunakan medsos seperti itu juga penting banget. Itu kan dengan yang lain-lain ya. Nah, selamat siang Pak, nilai saya kan mau saya urus, kira-kira kapan Bapak mau? Ya kalau mau sama dosennya seperti ini, Anda harus temui dosennya, bukan bapaknya yang harus temui Anda kan, balik ya. Tapi itu terjadi juga di sini ya, di UM juga pernah ada itu ya, kali-kali ya. Tapi ya udahlah, mahasiswa namanya mahasiswa mungkin kebiasaan di rumahnya atau di lingkungannya juga seperti apa namanya kebalik gitu ya. Kemudian ini juga ya. Assalamualaikum. Nah, kebetulan ini yang diajak komunikasi orangnya adalah orang yang dihormati, tokoh masyarakat gitu ya, tokoh masyarakat. Nah, karena dia tokoh masyarakat, dia langsung panggil seperti ini ya, Bapak Raja Habib Tuan Guru Besar. Seperti ini, nah, disebutin. Kalau bisa malam ini. Aduh, kalau tokoh masyarakat ini kebetulan tokohnya ini kan apa namanya tahu diri juga, dia juga nggak bisa merespon apa nama galak gitu. Nah, kebetulan tanggapannya malah teduh gitu ya. Hari Selasa kita ketemu, coba. Padahal yang masuk adalah dosennya ini. Ini sering ada ini ya, ketemu ya, terutama kalau di Banjarmasin atau di ini hati-hati. Makanya kalau dengan orang yang kita nggak tahu latar belakangnya, backgroundnya, itu bisa jadi uh, kita apa namanya hati-hati juga mengenali dia, mengenali siapa yang akan kita ajak bicara, mengenali dosen kita. Gitu ya. Nah, sampai ini, itu kan orangnya nggak galak ya, kalau galak tuh bahaya. Punya masa. Baik, berikutnya ini apa lagi ya? Ya ini kita ya sering mengikuti kegiatan-kegiatan di luar ya, ikuti dosen-dosen yang aktif gitu ya, seperti Pak Umo ini ya. Ini dosen-dosen aktif ini aktif di media sosial. Jadi banyak dosen yang memang eh, memiliki kemampuan untuk aktif di media sosial. Dia tidak hanya sibuk di belakang layar bikin jurnal dan sebagainya, enggak. Lebih banyak turun, ya, lebih banyak turun ke masyarakat dan lebih banyak menggayakan. Memang yang perlu kita ikuti di media sosial ya kurang lebih seperti demikian ya, walaupun itu di perguruan tinggi lain kita ikuti. Saya juga demikian ya, saya juga demikian, juga bergabung dengan dosen-dosen di apa namanya luar, bahkan dosen-dosen tua ya, tua. Kita ngobrolnya bukan ngobrol tentang akademik, ngobrolnya tentang hal-hal yang biasa terjadi, misalnya ngobrolin buku, ngobrolin apa, itu kita ikutin. Ini untuk menambah wawasan kita yang di sana ya, jadi tidak hanya untuk kepentingan kita sendiri, tapi juga banyak masyarakat yang membutuhkan. Ini penting banget ya, termasuk ini ya, ikuti seperti itu ya. Jadi untuk mengikuti media-media sosial itu kita ada beberapa gaya ya, ada beberapa gaya. Ada yang cuma nonton doang gitu ya, tapi ada juga yang aktif ya, aktif. Nonton doang, pasif. Jadi kalau di grup itu juga diem aja, gak ada komen gitu ya. Kalau seperti itu cuma cuma saya sendiri misalnya yang aktif, dia cuma nonton doang, kalau nggak disentil nggak ngomong ya udah.
kita tinggal aja gitu ya. Karena kita nggak dapat apa-apa juga tadi. Butuhnya kalau kalau butuh aja dia ngomong gitu ya. Itu seperti bukan sosial namanya ya. Itu seperti mengalihkan penderitaan. Sama seperti di kampung ya, di kampung kita, di tempat tinggal kita, kalau kita diem aja tuh, ya gimana respon dari masyarakat sekitar gitu ya. Ada kerja bakti diem aja gitu ya. Sampai meninggal pun diem aja. Jangan sampai terjadi ya. Jadi ada cara-cara untuk bersosial media, caranya untuk meningkatkan, nah ini meningkatkan bisnis ya, kurang lebih ada beberapa trik ya, beberapa trik untuk meningkatkan bisnis ya. Ada 8 misalnya ya. Pertama adalah konsisten posting status itu secara konsisten. Konsisten di mana sih konsisten ya waktunya ya, kontennya ya, kontennya dan konteksnya ya. Kalau bicara sukanya tentang politik ya politik terus biasanya. Bicara tentang UKM, UMKM ya UMKM terus. Ya. Bagaimana meningkatkan itu semua ya, konsisten. Bicara UMKM, besoknya dia bicara politik, nah udah UMKM-nya bubar. Iya enggak itu. Ini ngomongin Pak Presiden gitu, kritik lah terus bubar. Kecuali dia akan di-follow oleh orang-orang yang sama, yang berhaluan sama. Jadi ini ya. Kedua adalah leverage ya, personal profil. Ya. Ini penting ya profil kita ya, termasuk profil apa namanya WhatsApp kita. Saya memang sih ada yang introvert ya, tertutup orangnya. Jadi statusnya, kemudian foto profilnya masih belum diupdate, profilnya masih hitam putih apa namanya, profilnya masih profil ini, gambar profil gitu. Ini ya, jauh dari leverage ya, personal profil. Tampilkan wajar aja ya, tampilkan wajar. Fotonya Pak Subur kalau mau nggak apa namanya nggak ingin fotonya di khawatir disalahgunakan, gunakan foto-foto seperti apa namanya foto gambar gitu ya. Kan ada aplikasi yang bisa mengubah menjadi gambar gitu ya, gambar lukisan, gambar itu ya. Ini ada itu yang bisa dikenali gitu ya, leverage ya, personal. Kemudian pendidikan boleh sampaikan aja, gelarnya nggak usah gitu ya, cukup nama aja, karena gelar itu lebih pantas kalau digunakan untuk kegiatan akademis gitu ya, lebih pantas itu. Jadi kalau untuk kegiatan umum gelarnya lebih baik ditutup ya. Itu kalau Pak Subur sih ya, masing-masing orang punya pandangan. Mungkin ini ya leverage ya personal profil. Jadi posting pertama ya di posting yang bagus ya, kira-kira sejalan dengan ini ya, nanti tentang apa topiknya gitu ya. Kemudian juga Anda komen dan interaksi dengan orang-orang bisnis Anda kalau itu bergerak di bidang bisnis ya. Mahasiswa ya komennya tentang itu ya. Juga kepada dosen misalnya, silakan nah, gitu ya. Ya, Asia bis ya. Di bisnisnya tanpa akademis ya udah. Ini jejaring ya, jejaring. Misalnya Anda punya ketertarikan yang lain di sini silakan. Ya. Selama ada di sini ya, bis. Yang berikutnya adalah follow your ideal followers. Ikuti apa ya namanya? Ikuti personal apa orang yang kira-kira Anda ikuti atau follower yang menurut Anda itu juga perlu di full back. Perlu di full back ya. Jangan didiamin orang dia pergi. Jadi ya, kalau di follow ya follow kembali gitu ya, follow kembali yang kira-kira ideal menurutmu gitu ya. Pernah seperti itu, tapi karena Pak Sebut itu jarang apa namanya pakai media sosial itu, kecuali kalau untuk kegiatan-kegiatan bisnis gitu ya baru lakukan. Tapi kalau untuk pribadi kayaknya udah mulai kurang.
kesibukan mengajar itu luar biasa. Talk to people, not at them. Berarti sampaikan apa ide-ide yang bagus untuk banyak masyarakat, bukan ngomongin orang gitu ya. Berarti begitu ya. Bukan ngomongin orang. Ini orang ini banyak gitu ya. Orang ini diomong, apalagi ngomongin Pak Jokowi misalnya. Waduh, kita nggak tahu apa yang dilakukan orang itu. Ya, pengetahuan kita jangan dipikir lebih tahu dari orang tersebut ya, sering itu ya. Orang ini sepertinya ada deh di belakang kita, seolah-olah dia memantau apa yang saya lakukan seperti diketahui oleh orang ini misalnya gitu ya. Padahal itu ngomong kosong gitu ya. Saya pernah seperti itu ya, jadi diomongin orang. Aduh, orangnya kayaknya sepertinya tahu gitu loh. Padahal itu ngomong kosong. Bohong gitu ya, itu jangan sampai terjadi ini ya. Jadi apa sih ide yang kira-kira bisa Anda gunakan untuk mendorong, menginspirasi orang gitu ya, talk to people, ya. Jangan sampai ngomongin orang kekurangannya itu dirasanya. Yang ketujuh adalah comment book teknik. Jadi ada teknik-teknik untuk apa namanya buat komentar yang kira-kira relevan gitu ya, relevan. Komentarnya biasanya dia nggak berisi tentang ya oke, aku setuju gitu ya, nah itu aja gitu apa yes atau cuma stiker aja gitu ya. Ada komentar-komentar yang relevan dengan status gitu ya, dengan apa yang dikomentari. Ini penting nih ya, komentar teknik. Dengan demikian orang yang buat status itu akan merasa diperhatikan. Oh iya, dia tahu apa yang saya lakukan ini dari komen ini ya, oke. Kan dia akan terjadi interaksi di situ, terjadi sosialisasi. Ya cuma sekedar apa namanya like, ini bukan komen tekniknya. Yang kedelapan adalah Facebook group. Jadi misalnya bukan hanya Facebook ya, media sosial apapun kita juga gunakan untuk leverage. Leverage-nya meningkatkan keahlian kita, ya, kemampuan kita. Misalnya kalau kita mahasiswa ingin belajar programming, PHP atau Python atau Java dan sebagainya, kita ikuti grup-grup seperti itu ya, grup-grup yang bahas tentang programming itu. Apa namanya diskusi di sana kalau ada trouble. Tapi trouble itu jangan sekedar trouble, begitu ada trouble kemudian di post di situ, tidak. Tapi usahakan dulu dikerjakan, trouble-nya diselesaikan dulu misalnya, sehingga teman-teman yang ada di grup itu juga merasa oh bermanfaat banget ya ini kita diskusi seperti ini gitu ya. Jadi juga dengan di apa namanya di grup WhatsApp gitu ya, diskusi itu. Seringkali kalau kita diskusi seperti itu ada teman yang mempersoalkan, nggak masalah itu. Pas guru sering juga gitu. Dikira itu adalah masalah pribadi atau jadi jangan sampai dibawa kalau masalah pribadi. Ya kita tahu semua lah masalah pribadi seperti apa. Tapi kalau masalah-masalah kegiatan kampus, misalnya akademis, ya udah interaksi antara dosen dan mahasiswa kadang dibawa juga, ya, karena itu juga termasuk bagian dari persoalan-persoalan akademis gitu ya. Sehingga orang lain juga bisa mengambil pelajaran dari itu. Orang lain siapa? Ya orang-orang satu grup ini. Ya. Satu grup itu siapa ya? Dosen itu bisa juga sharing gitu ya. Nah, lebih seperti itu. Begitu juga dengan mahasiswa. Ya. Diem aja mahasiswa. Saya punya grup mahasiswa ya, diem aja. Ada yang posting-posting tentang apa namanya coding-coding gitu ya, coding di post gitu. Oh nggak ada respon, diem aja. Memang responnya tentang apa sih ini? Itu diem aja kebanyakan mahasiswa gitu ya. Tuh, jadi aktif juga di situ ya, berikan respon, berikan perhatian gitu ya. Ya, orang itu merasa diperhatikan. Kalau orang diperhatikan ya itu udah dapat poin, rujukan dan sebagainya. Itu ya cara-cara kita meningkatkan bisnis. Nanti kita jelaskan lebih detail ya bagaimana post consistently gitu ya. Jadi ini perkuliahan untuk awal saja dulu ya.
Baik, itu saja dari saya. Jangan lupa ya di sini diisi ya media sosial ya, diisi. Sudah ada 10 orang yang mengisi. Yang belum mengisi saya tunggu ya. Yang belum mengisi saya tunggu. Mungkin belum memiliki sama sekali ya, ada seperti anak saya ini, ada udah sejak SMP, dia sudah 4 tahun yang lalu. Di tampaknya masih belum banyak aktif ya, lebih banyak interaksi antar temannya, dan interaksinya mungkin lebih banyak pribadi. Nah, itu nggak masalah sih. Nah, tapi kita kan ini sosial ya, media sosial itu apa sih, nanti kita bahas sosialnya, media sosialnya ini penting juga kita bahas. Dan cuma sosial itu seperti kita berinteraksi doang ya. Baik, ada yang ditanyakan dari kuliah perdana ini, singkat, Mas Mbak. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri kuliah hari ini. Kita lanjutkan lagi insya Allah minggu depan ya. Untuk labnya ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, kita ini kan Pak lagi magang, Pak. Kan ini kan kalau contoh saya di tempat magang saya ini kan kita kan wajib turun dari Senin sampai Jumat, Pak, jam 8. Nah, itu kan berarti kan kita nggak bisa ikut luring, Pak. Berarti kayak apa solusinya, Pak? maksudnya gimana Mas? Gak ikut kuliah? Nggak, maksudnya nggak bisa ikut luring, nggak bisa ikut. Dan itu kan ada blended itu, Pak. Ya nggak bisa ikut offline, Pak, maksudnya kita. Iya, kan tadi sudah dijelaskan Pak Syukur apa. Mohon maaf Pak, putus-putus Pak suaranya. Iya. Baik, tadi kan sudah dijelaskan Pak Syukur. Jadi presensi itu hanya dibuka di jam kuliah ya. Walaupun ada perhalangan di jam kuliah itu ya silakan presensi gitu ya. Kan semuanya ada di tangan Anda, ada di HP Anda, tinggal dipencet aja presensi selesai. Kemudian lanjutkan silakan aktivitas Anda gitu ya. Yang kayak ikut kuliah pun nggak masalah kan. Dokumentasinya Pak Syukur upload di YouTube. Anda bisa ikuti di YouTube juga. Bisa ya Mas ya. Jadi pas kuliah itu Anda jangan sampai nggak presensi ya. Nggak presensi ya, Anda rugi sendiri karena presensinya hanya dibuka pada jam kuliah itu saja. Kuliahnya bisa diikuti di YouTube. Nanti kalau ada kuis ya kerjakan kuisnya. Itu kan mudah ya Pak Syukur ya. Ya Mas. Iya Pak, makasih banyak Pak. Iya Pak. Ada lagi yang ditanyakan? Saya rasa cukup ya. Oke. Cukup Pak. Pak. Ya, terima kasih Mas. Ya, oke. Tidak ada lagi, kita akhiri dulu hari ini. Sampai ketemu insya Allah minggu depan ya. Selamat siang. Siang Pak.